senang sekali kita akan mulai lagi melihat akan video-video saya tentang sekarang ini tentang serial etimologi. Artinya kita akan menyelidiki kata, dan itu pada bagian pertama ini kita akan melihat pada kata percaya atau pisteo, atau kata iman dalam bentuk iman pistis, ya, dimana ada 5 bagian, tapi kita akan bicara dari bagian yang pertama adalah to think to be true. Ya, nanti kita akan melihatnya. Saya mau jelaskan dulu mengenai apa itu primitive root, akar kata daripada bahasa Yunani yang akan kita lihat. Ya, kita mengenal bahwa pisteo atau percaya itu pakai kata pisteo, kemudian kata pistis juga ada tentang iman. Keduanya itu bersama-sama saling mendukung karena pisteo itu dalam bentuk verba atau dengan bentuk kata kerja, sedangkan pistis itu dalam bentuk kata noun, kata benda. Ya, kalau percaya ada sekitar 241 kali dalam Perjanjian Baru, sedangkan iman itu ada sekitar 243 yang diterjemahkan dari pisteo dan pistis. Tetapi uniknya dalam bahasa Yunani kita akan mengenal sebuah kata yang mempengaruhi kedua kata itu, yaitu kata pieto. Kata pieto sendiri mempengaruhi pisteo maupun pistis dalam memahami akan arti kata daripada bahasa Yunani ini. Nah, apa arti pisteo? Pisteo itu sebenarnya bicara tentang God's divine persuasion. Artinya Allah yang membujuk, meyakinkan, berusaha menyenangkan, berusaha menenangkan, dan juga bisa menyogok, bisa membuatnya menjadi yakin atau membuat manusia menaatinya. Ini adalah God's divine persuasion, di mana Allah berkarya di dalam kehidupan kita untuk melahirkan pisteo maupun pistis dalam kehidupan orang percaya. Ya, ini ada dipengaruhi oleh kata pieto. Nah, kita akan melihat dalam bentuk Alkitabiah. Coba kita lihat dari apa arti kata percaya yang pertama, berbicara tentang to think to be true. Apa yang aku pikirkan itu yang akan nyata, itu yang akan terjadi. Atau bisa dikatakan juga bahwa to credit, have confidence. Jadi aku mempunyai sesuatu ini, sesuatu iman ini yang menjadi jaminan atau garansi, dan sehingga saya punya keyakinan. Ya. Atau bagian kata ketiga atau arti ketiga adalah menyerahkan hak prerogatif. Kemudian kita melihat sebuah standar moral yang tinggi dan kita mengambilnya. Ya, itu yang disebut dengan kata pisteo atau pistis. Kemudian pengakuan atas fakta atau peristiwa yang akhirnya membangun intellectual faith. Nanti kita juga akan bisa melihat bahwa ketika pergumulan tantangan hidup begitu banyak, kita belajar dari situ dan akan membangun intellectual faith, ya. Nah, yang kelima adalah tentang apa? To entrust a thing to one. Artinya ini adalah satu mempercayakan kepada sesuatu. Artinya apa? Kita percaya karena his fidelity, artinya dalam kesetiaannya, bahwa saya punya iman Tuhan itu setia, sehingga saya menaruh pengharapan saya menaruh iman saya, percaya saya kepadanya. Nah, itu bicara tentang kesetiaannya Tuhan. Ya, nah dari 5 ini, ya, kita akan belajar dan kita akan melihat bagaimana experience with God. Itu artinya berjalan bersama Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, itu akan ada dalam suatu bentuk Allah yang persuasif kepada kita. God's divine persuasion. Ya, nah, ini akan membimbing kita untuk mengerti 5 makna dari kata percaya, dan kita akan belajar satu persatu. Oke, kita belajar dari kata to think to be true. Ya, artinya bahwa true ini adalah benar, right, benar, correct, ya, merupakan sesuatu yang benar. Actual artinya sudah nyata, genuine maupun valid, ya. Artinya apa yang saya pikirkan itu benar-benar valid, benar-benar nyata, benar. Itu adalah benar. Sehingga iman itu tergantung daripada apa yang kita pikirkan. Ini ingat dalam konteks kita percaya pada Tuhan. Ketika saya mempercayakan hidup saya, percaya pada Tuhan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya gumuli, Tuhan akan jadikan benar sesuai dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, nah, jadi dari to think kemudian menjadi benar.
Saya contohkan, kita menginginkan akan iron 1200, itu harganya sekitar 462 juta. Kita percaya Tuhan, kau berikan aku motor ini. Nah, pada kenyataannya, kalau itu terjadi, kita bilang to think to be true. Artinya apa? Apa yang saya pikirkan benar terjadi. Tapi masalahnya, yang kita hadapi kadang tidak benar, bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak terjadi. Karena apa? Yang ternyata kita dapat adalah Honda CB yang hanya harga 6 juta. Honda yang dulu, zaman waktu lampau yang lalu, Honda ini terkenal di zaman tahun 70-an. Nah, saudara yang terkasih, apakah ini masih menjadi to think to be true atau tidak? Ya, dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Sesuatu yang kita pikirkan ternyata tidak benar. Ya, tetapi dalam pengertian arti percaya, to think to be true, itu kita bisa belajar bahwa itu adalah benar, itu correct, ya, itu actual, itu genuine. Karena apa? Ada divine persuasion. Ingat bahwa dalam pengalaman kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan ada dorongan, ada impuls-impuls ilahi, ada bujukan ilahi. Sehingga suatu waktu kita bilang begini, oh ya benar Tuhan, yang aku butuh, yang aku inginkan adalah Honda CB, bukan lagi iron 1200 yang 462 juta. Tapi Tuhan benar, aku inginkan itu. Bayangkan, bagaimana Allah memproses kita berjalan bersama dengan Tuhan, sampai akhirnya kita menyatakan, oh iya benar. Sehingga apa yang kita imani, to think, akan menjadi true, akan menjadi nyata, akan menjadi benar. Karena apa? Kita mengikuti kehendak Allah. Ya, ada yang kita bisa lihat bahwa ketika ada dorongan seperti itu merupakan anugerah, itu merupakan Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Dia terus mendorong kita, memberikan impuls-impuls ilahi supaya apa? Kita melakukan seperti yang Dia kehendaki. Nah, sehingga akhirnya Rasul Paulus katakan apa? Kesanggupan kami, kebisaan kami, apa yang kami bisa kerjakan itu sebenarnya adalah pekerjaan Allah dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh katakan bahwa to think di dalam Kristus pasti true. Karena apa? Karena apa yang kita imani bersama dengan Kristus di dalam Kristus pasti akan nyata, pasti akan benar adanya. Karena apa? Disitulah Tuhan berproses dalam pengalaman kita. Saya ingat saudara kekasih kita, Ibu Aca, sakit. Dan apa yang dia katakan, dia percaya Tuhan akan menyembuhkannya, ya, sehingga dia akhirnya sembuh. Dia percaya, benar-benar percaya, ya. Tapi apakah itu nyata? Ternyata enggak. Dia dipanggil Tuhan. Nah, terus apa yang kita bisa belajar sini? Artinya apa? Semua yang kita inginkan, kita pikirkan akan menjadi nyata adalah karena apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa kita sudah berpikir bahwa, oh ya puji Tuhan, dia sudah bersama dengan Tuhan di surga. Kita tidak menangisinya dan dalam ketidak berpengharapan, tetapi kita punya pengharapan yang luar biasa bahwa ya, dia tidak disembuhkan karena Tuhan ingin bersamanya di surga. Itu iman. Nah, sehingga saya katakan bahwa diproses percaya sesuai kehendak Tuhan dan menerima hasilnya dengan syukur. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang menjadi kenyataan, walaupun itu kenyataan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda bisa bayangkan ketika Salomo, dia dipersuasi oleh Tuhan ketika Tuhan katakan, Salomo, mintalah apa yang ingin kuberikan kepadamu. Artinya apa? Yang Tuhan ingin berikan itu minta. Nah, dalam ini adalah Tuhan tidak inginkan dia mau minta kekayaan, kehormatan, tetapi Tuhan minta apa? Tuhan minta dia ingini apa? Dia ingini bahwa dia ingin mendapat hikmat dari Tuhan untuk memimpin akan kerajaan Bapaknya. Saudara, semua ini berproses luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi iman kita harus kita tahu bahwa apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan, akan benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita akan berproses dan menerima hasilnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu juga menjadi keyakinan kita, menjadi iman kita bahwa aku bisa menerima yang Tuhan berikan bagi saya. Ini yang kita bisa lihat. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat lagi to think to be true, ya. Bagaimana berexperience, berpengalaman dengan Tuhan adalah di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini adalah ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, ya.
Nah ketika itu dikatakan bahwa perempuan Samaria ini berkata bahwa dia kalau menyembah Tuhan ada di Gerasim dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan tidak, percaya saja. Ya, to think seperti yang aku pikirkan dan itu akan menjadi kenyataan bahwa apa? Kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung lain ataupun di Yerusalem, bukan, tapi kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak terbatas lagi oleh tempat, waktu tidak terbatas, langsung bersama-sama atau berhubungan dengan Bapa. Dan Tuhan katakan ini dan dia percaya, ya, sehingga apa? Artinya dia berkata-kata kepada keluarganya bahwa ada orang yang luar biasa seperti Yesus, dan dia percaya pada Yesus dengan apa yang dikatakannya. Atau dalam Yohanes pasal 12 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Artinya Tuhan bilang, percaya kepada Tuhan, maka terang itu akan bersinar dalam kehidupanmu. Dan ketika murid-murid percaya benar, menaruh harapan pada Tuhan, menaruh imannya kepada Tuhan, maka apa? Kegelapan itu akan pergi dan terang itu akan bersinar dalam kehidupan mereka. Satu lagi ayat pada Yohanes pasal 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ya, ini dikatakan percaya, dan murid-murid menyatakan juga percaya bahwa apa? Terang itu akan membuat mereka menjadi anak-anak terang ketika apa? Mereka percaya pada Kristus. Ya, mereka menjadi anak-anak terang. Saudara, iman atau percaya itu adalah kita berpikir dan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita di dalam proses bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ada sebuah kisah film yaitu dari Another Side of Heaven. Ya. Ini adalah seorang anak di dalam pelayanan daripada seorang penginjil muda. Dia jatuh dari pohon mangga. Ya, ketika dilihat, diperiksa, ya. Orang tuanya berharap dia diberkati, anak itu diberkati bisa sembuh, bisa kembali seperti semula. Tapi fakta menunjukkan bahwa anak itu sudah mati. Ya. Tapi bagi orang tua punya iman, aku tidak mau tahu bagaimanapun bahwa anak ini sembuh. Dan dikatakan kau punya kekuatan untuk itu. Nah, saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh penginjil muda ini? Dia membaringkan anak itu, dia tidak tahu apa yang harus tapi ingat bahwa ada dorongan Tuhan, dorongan Roh Kudus dalam kehidupannya, apa yang dia harus kerjakan. Dan ketika dorongan itu masuk dalam hatinya, apa yang aku harus buat ya? Dia hanya berpikir satu, oh ya, kalau benar-benar saya membangun pikiran saya dalam Tuhan, saya akan membuat itu menjadi nyata. Bahwa apa? Bahwa anak ini akan sembuh atau hidup kembali. Saya tidak tahu yang mana. Dan akhirnya dia mendapat impuls Tuhan. Dia dipengaruhi oleh Tuhan sedemikian, dia bilang apa? Kamu punya kerjaan hanya berdoa saja. Sisanya aku yang akan mengerjakannya di dalam peristiwa ini. Dan akhirnya apa? Dia memberikan anak itu seperti ini dan dia mulai berdoa. Berdoanya pun sangat sederhana. In comes the good, out goes the bad air. In comes the good, out goes the bad air. In comes the good. Sangat sederhana sekali. Keluarlah hawa buruk, masuklah hawa bersih. Tapi dia berdoa dengan iman percaya yang luar biasa dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Out goes the bad air, in comes the good. Out goes the bad air, in comes the good. Out goes the bad air. Dan dia melakukan ini dari pagi ketika anak itu jatuh, siangnya, sore, bahkan malam dia terus berdoa. Out with the bad air, in with the good. Out with the bad air, in with the good. Di luar, ayah daripada anak itu terus berdoa. Ini bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kita harus tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan.
The night is coming on. We feel my heart a welcome guest. Dia terus bergumul melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan berdoa. Semalam suntuk dia berdoa. Oh, Savior, stay this night Dengan with me. keletihannya, Oh, this dia is tetap berharap the Tuhan night. menunjukkan mujizat. Oh, Savior, stay this night with me. Behold, this eventide. Ketika pagi menyingsing, to think to be true, kenyataan yang ada adalah sesuai dengan harapannya, sesuai dengan imannya. Bahwa anak itu akhirnya sadar. Bagaimana hal ini membangun iman yang luar biasa, yang terus-menerus akan kita belajar bagaimana iman itu bertumbuh. Ketika pagi mereka keluarkan anak itu sudah sadar dan sudah sembuh. Here's your son. He's all right. Dan luar biasa bersyukur orang yang punya iman, yang tetap berpikir dan itu menjadi nyata dalam kehidupan. Ragu akan Tuhan, ya. Ketika kita melakukan itu, biarkanlah Tuhan yang melakukan bagiannya. Kalaupun tidak jadi akan anak ini disembuhkan, Tuhan sudah merubah hatinya supaya apa? Kita menerima itu dengan syukur. Itu artinya percaya, to think, to be true melalui experience with God. Saudara, kalau kita melihat gambar ini, kita melihat bagaimana 12 pengintai pulang dengan membawa anggur dan sebagainya kepada Musa. Nah, tapi apa yang terjadi ketika 10 orang atau 10 suku itu menyatakan dalam Bilangan 13 ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak, ini orang raksasa, telah kami lihat di sana. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Apa yang kita bangun dari pikiran kita itu menjadi kenyataan ketika apa? 10 orang dari suku-suku Israel itu menyatakan mereka tidak bisa melawan bangsa yang ada di dalam tanah Kanaan itu. Mereka melihat orang itu besar-besar, kadang-kadang mereka merasa mereka adalah belalang kecil. Sehingga artinya apa? Itu menjadi dalam kehidupan mereka ketika apa? 10 suku itu tidak mau merebut tanah Kanaan. Dan mereka lebih memilih menyerah. Karena apa? Gambar diri yang mereka punya itu sudah rusak. Mereka melihat mereka kecil dan lawan mereka besar. Sehingga artinya apa? Benar memang lawan mereka akhirnya menjadi raksasa-raksasa seperti gambaran mereka. To think to be true. Apa yang aku pikirkan, yang aku imani itu akhirnya menjadi nyata. Ketika apa? Bangsa Israel menjadi kecil di hadapan bangsa-bangsa Kanaan itu. Tapi apa yang dipikirkan oleh 2 orang, Yosua dan Kaleb? Mereka berkata apa? Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Artinya apa? Walaupun mereka melihat fakta dan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka, tapi iman mereka angkat tinggi besar, sehingga apa? Iman itu yang melihat bahwa mereka pasti bisa mengalahkan orang-orang itu. Lalu dikatakan ayat 14, pasal 14 ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Kalau Tuhan ada di pihak kita, ini dia yang menjadi masalah. Mengimani Tuhan di pihak kita, yang membuat pikiran kita menjadi kenyataan, itulah yang harusnya ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena apa? Yosua dan Kaleb berpikir kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan masuk bersama dengan kita dan kita akan mengalahkan mereka dan kita akan menikmati suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Karena imannya dia taruh kepada Tuhan. To think to be true adalah apa yang ada di pikiran kita, yang kita imani, yang kita pikirkan, itu akan menjadi nyata ketika kita bersandar kepada Tuhan. Saudara yang terkasih,
dari pelajaran tentang kedua belas suku ini, kita bisa melihat bahwa bangun diri kita dengan apa? Dengan iman yang kuat di hadapan Tuhan. Saya merefleksikannya seperti ini bagi kita. Maukah kita beriman teguh dalam Kristus dengan menjaga hati dan pikiran kita untuk terus fokus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain yang membangun iman kita menuju kesempurnaan. Kalau 10 orang ini juga menaruh iman dan pengharapan pada Allah pada waktu itu, mereka akan membangun imannya terus menuju kesempurnaan. Tetapi karena mereka stop di situ, habis mereka terhampar di padang gurun. Mereka harus berjalan sekian lama di padang gurun lagi, tidak bisa masuk ke Kanaan. Kedua, maukah kita beriman dengan membiarkan Tuhan Yesus terus mengubah hati kita melalui dorongan ilahi untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Nah, ini yang lebih sulit lagi ketika apapun yang Tuhan nyatakan terjadi dalam hidup kita, kita beriman ada kebaikan Tuhan di dalamnya dan kita menerima semua dengan syukur. Itu dia lebih luar biasa lagi. Saudara, mari dua hal yang kita refleksikan ini kita nyatakan dalam kehidupan kita supaya apa? Iman kita tuh menjadi begitu kuatnya menghadapi tantangan apapun. Saya belajar berpikir dan saya melihat bahwa kenyataan Tuhan akan membawa saya kepada kebenaran, kepada aktual kenyataan yang terjadi yang luar biasa untuk hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.